Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelum telah menjelaskan dari bab 1 hingga bab 4 dari review kitab Adabut Talim Bab Talim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan menjelaskan bab kelima, yaitu adab guru terhadap dirinya sendiri. Dalam kitab ini bukan hanya menjelaskan atau memperinci seorang pelajar terhadap guru atau seorang pelajar terhadap dirinya sendiri, akan tapi kitab ini juga menjelaskan bagaimana sikap guru atau adab guru terhadap dirinya sendiri. Dalam kitab ini terdapat 20 adab yang harus diperhatikan seorang guru ketika menjadi atau mencalonkan diri menjadi guru. Yang pertama yaitu istiqomah. Al-istiqomah itu dalam suatu makalah yaitu istiqomah itu khairu min alfi karomah, yang artinya istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Sehingga ketika guru memiliki keistiqomahan yang kuat dalam mendekatkan diri kepada Allah, ketika berinteraksi dengan murid atau berinteraksi dengan guru lain atau ketika mengajar, mereka guru itu sudah memiliki pondasi yang kuat. Kemudian yang kedua adalah memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang guru yang mengajar dalam bidang agama itu harus memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga ketika dia mengajar selalu berniat untuk mendekatkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau hanya untuk mengharap ridha Allah, tidak mengharapkan suatu hal lain, apalagi sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Kemudian yang ketiga adalah tenang. Seorang guru harus memiliki sikap yang tenang, karena ketika guru bisa menyampaikan pembelajaran dengan sikap yang tenang, para murid atau siswa yang dia ajar itu akan mudah untuk mencerna apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Walaupun ketika guru itu memiliki masalah yang berat dalam dunianya, baik ketika dalam dunia keluarga atau pertemanan atau ekonomi, harus ketika masuk ke kelas harus menerapkan sikap tenang tersebut. Karena jika guru itu bisa tidak menerapkan sikap tenang dan memperlihatkan bahwasanya dirinya cemas, maka seorang murid itu akan terbawa sehingga suasana kelas akan menjadi tidak kondusif. Kemudian yang keempat adalah warok. Warok itu adalah seorang guru yang memiliki sikap yang warok, karena warok itu adalah sikap yang menghindari sesuatu yang syubhat, seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa ulama atau mungkin sudah beberapa guru yang telah menerapkan sikap warok. Jika seorang guru menerapkan sikap warok, itu akan mempermudah guru untuk menjelaskan pelajaran kepada murid-muridnya, dan amalan guru dalam bersikap warok itu bakalan mempermudah para murid itu untuk menangkap atau memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru. Yang kelima adalah tawadu. Walaupun seorang guru memiliki ilmu yang lebih daripada seorang murid yang telah dijelaskan, tapi seorang guru itu harus memiliki sikap tawadu. Tawadu adalah merendahkan diri, yaitu sehingga ketika ada seorang murid yang bertanya atau yang tidak tahu, atau mungkin murid itu lebih mengetahui apa yang telah dijelaskan oleh gurunya guru tidak akan merasa terhina dan lain sebagainya. Dan ketika guru menjelaskan, kemudian ada murid yang ingin bertanya, sehingga dalam interaksi tersebut itu bukan interaksi guru dan murid, akan tetapi interaksi teman dengan teman, tapi tanpa menghilangkan seorang murid itu memuliakan gurunya. Kemudian yang keenam adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memahami pengaruh dari suatu ilmu, sehingga guru itu dapat mengambil ibrah dari setiap ilmu atau setiap kejadian yang ada, dan hal itu bisa diterangkan dalam suatu kelas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah Allah SWT tempat meminta pertolongan. Ketika guru mulai merasa kesal, ketika mulai capek, kenapa murid yang diajar itu tidak paham, kemudian harus mengulangi penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan. Dari situ guru bisa kembali lagi meminta pertolongan kepada Allah untuk memberikan pemahaman kepada murid-murid tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah tidak menjadikan ilmu sebagai tangga menuju urusan duniawi. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah ketika ada seorang murid
yang mungkin dari kalangan atas atau mungkin orang tuanya pejabat dan sebagainya, jangan menjadikan hal itu tangga untuk guru mendapatkan uang atau mendapatkan validasi atau mungkin menjadi jalur seorang guru itu untuk mendapatkan penghasilan lebih. Mungkin di suatu ketika ada guru yang mendapatkan mungkin penghasilan lebih dari seorang murid yang memiliki orang tua yang pejabat dan sebagainya, itu menjadi bonus, bukan itu menjadi tujuan utama seorang guru. Nomor 9 adalah memperlakukan semua siswa sama. Jangan pernah menjadi guru yang memperlakukan siswa itu dengan kasih sayang berbeda atau pilih kasih, karena itu dapat memengaruhi mental dan gimana seorang murid itu belajar di suatu tempat tersebut. Banyak kisah yang mungkin bahkan mungkin kalian alami ketika kalian duduk di bangku sekolah dasar atau SMP atau SMA, pasti pernah merasakan gimana seorang guru tuh pilih kasih kepada diri kita, atau mungkin melihat teman kita yang menjadi korbannya. Hal itu menjadi efek buruk kepada siswanya ketika siswa itu belajar di satu bidang yang telah diajarkan oleh guru atau yang guru itu ampuh, mereka itu akan jadi males-malesan, kemudian ingin cepat pulang atau mungkin bahkan kesel sama guru tersebut. Nah, oleh sebab itu untuk mengurangi atau menghindari sikap murid yang seperti itu dan agar murid juga mudah paham apa yang telah dijelaskan, guru jangan mengurangi untuk tidak memperlakukan siswa itu dengan kasih sayang yang berbeda. Kemudian yang ke-10 adalah zuhud. Zuhud merupakan salah satu sikap yang harus guru itu tanamkan dalam diri kita, dalam diri seorang guru, yaitu tidak terlalu mengurusi urusan duniawi. Apalagi di zaman sekarang yang dimana seorang siswa itu banyak yang kurang akan suntikan ilmu agama, sehingga mereka tuh lebih belajar itu sebagai sarana mereka untuk belajar, atau sekolah itu sebagai sarana untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih atau yang pekerjaan yang mungkin jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Padahal belajar itu adalah kewajiban setiap manusia yang ada di dunia ini. Dengan belajar kita bisa mendapatkan ilmu dan kita tidak terlalu buta akan bahwasanya ada kekuasaan Allah yang sangat luar biasa, seperti itu. Selanjutnya yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang menjauhkan diri dari usaha-usaha yang rendah dan hina menurut watak manusia, juga dari hal-hal yang dibenci oleh syariat atau adat istiadat seperti mengeluarkan dari darah anggota tubuh, kemudian melupas kulit di tangan saat menunggu siswa lagi mengerjakan tugas dan sebagainya. Hal itu dikurangi karena itu dapat merusak berkewibawaan seorang guru. Kemudian nomor 12 adalah menjauhkan diri dari tempat-tempat yang maksiat, yang mana seperti meskipun jauh dari tempat keramaian dan tidak berbuat sesuatu yang dapat mengenai sifat muru'ah. Muru'ah itu adalah menjaga diri, dan hal ini perlu seorang guru harus menjauhkan diri dari tempat maksiat, karena ada seorang murid saja ketika ingin hafalannya kuat saja, mereka harus menjauhkan diri dari sifat atau perbuatan yang maksiat. Apalagi seorang guru yang mengajarkan ilmu, sehingga ketika kita mengajarkan ilmu yang kita ajarkan itu menjadi ilmu yang barokah, yang mudah dipahami oleh murid-murid kita. Kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu dengan mengamalkan atau memperhatikan syiar-syiar Islam dan zahir-zahir hukum, seperti melakukan sholat berjamaah, misal Senin Kemis, melakukan sholat sunnah, kemudian sering membaca Al-Quran, atau lebih melakukan perintah-perintah Allah dengan mengharapkan ridha Allah, sehingga kita ketika mengajarkan ilmu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bersih, dalam keadaan hati yang bersih. Kemudian yang keempat adalah melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menjalankan perintah-perintah Allah, tapi kita juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi.
Di sini di dalam kitab ini menjelaskan bahwasanya kita harus menjadi guru yang bersih dari lahiriah dan batiniah. Karena ketika kita melakukan sunnah Nabi, seorang murid pasti memberikan kesan yang baik kepada seorang guru, dan mungkin saja dari itu murid yang kita ajar tuh mengikuti apa yang kita lakukan. Mungkin seperti contoh ada salah satu guru saya itu menjalankan puasa Daud dan atau puasa Senin Kemis. Dari situ guru itu bisa mengamalkan apa yang telah diamalkan dalam dirinya sendiri kepada orang lain, dan murid itu termotivasi untuk mengikuti apa yang telah diikuti oleh guru, karena guru salah satu cerminan seorang murid untuk membentuk karakter dalam dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu adalah membiasakan diri melakukan sunnah qauliyah atau fi'liyah. Seorang guru itu harus banyak-banyak melakukan sunnah qauliyah maupun fi'liyah, seperti berzikir, kemudian ketika berucap itu tidak menggunakan kata-kata yang kasar, yang pada saat ini sudah menjadi normalisasi. Yang menurut saya itu tidak boleh dinormalisasikan, apalagi untuk menciptakan atau membentuk karakter anak-anak zaman sekarang. Ketika berbicara kotor itu menjadi normalisasi, itu bakalan memperburuk generasi-generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus menekankan pada hal-hal tersebut. Dan kita harus bukan hanya menekankan, tapi kita juga menerapkan pada diri kita sendiri, sehingga ketika kita ada pulpen jatuh atau apapun, kita astagfirullah, atau jangan mengucapkan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Yang keenam, berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini sangat perlu, karena guru itu sebagai cerminan seorang murid, kita harus memberikan sesuatu yang harum dan yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, pasti kita akan tertular kebaikannya. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang kurang baik, pasti kita akan mendapatkan impact yang kurang baik juga, walaupun mungkin kita tidak melakukan hal seperti itu, tapi untuk nama kita atau pandangan orang lain atau mungkin pandangan murid-murid kita, pasti itu akan menjadi pandangan yang buruk juga gitu. Mungkin kita kita berteman dengan orang yang mabuk, kemudian yang zina gitu, pasti murid-murid juga saja guru kenapa berteman dengan orang-orang seperti itu, kenapa kita harus menjaga pergaulan dan lain sebagainya. Pasti itu menjadi tolak ukur menjadi tolak ukur seorang murid melakukan sesuatu gitu. Kemudian yang ketujuh adalah membersihkan hati dan dari akhlak yang tercela. Itu sangat penting, dan itu menjadi suatu yang harus diperhatikan seorang guru dalam dirinya sendiri. Ketika guru itu bisa menjaga diri sendiri dari akhlak tercela, walaupun kita tuh sebagai manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita harus selalu berusaha. Misal dari gosip, kemudian dari dengki, perasaan dengki, sombong, ria, kayak gitu. Dari situ kita harus murid itu mungkin bisa mencerminkan atau mencontoh dari sikap kita tersebut. Dan ketika kita menjelaskan tentang akhlak tercela, kita bisa tidak menjadi sindiran pada diri sendiri, tapi juga bisa menjadi pengingat pada diri sendiri bahwasanya walaupun kita sudah menjauhi akhlak tercela, tapi kita tidak akan bersih atau sempurna itu. Selanjutnya adalah tidak pernah merasa puas atas perkembangan ilmu yang diperoleh, sehingga kita tidak boleh merasa sombong atau kalau kita merasa puas, kita pasti akan memunculkan perasaan sombong dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa sombong. Ketika kita merasa sombong, terus kemudian ada salah satu murid yang mungkin lebih paham dari salah satu aspek, semisal dari segi fikih, dari segi fikih bab nikah ya. Nah, dari situ ada salah satu murid kita yang lebih paham karena mungkin lulusan pondok dan lain sebagainya, dan kita mungkin dalam segi hal itu kurang memahami atau mungkin baru kurang memperdalam akan bidang tersebut, sehingga ketika ada murid yang lebih paham, kita tidak merasa hina atau merasa malu, karena kita sama-sama belajar di situ, dan itu menjadi poin penting ketika kita mengajar atau mengajar murid, mengajar siswa seperti itu. Kemudian yang 9 adalah mengambil ibrah atau hikmah dari setiap orang atau kejadian. Kita sebagai guru tuh harus bisa berpikir kritis, kemudian bisa menganalisis dari suatu kejadian atau pelajaran yang telah kita dapat, kemudian mempersiapkan diri untuk menyatat atau menyalin suatu pelajaran yang kita
tekuni. Semisal ketika kita akan mengajar suatu pelajaran, dalam mata pelajaran Al-Qur'an hadis, dalam bab hadis, kemudian kita harus otomatis sebelumnya kita belajar kita salin, kita catat poin-poin pentingnya. Dari situ kita bisa melatih skill kita untuk menganalisis atau berpikir kritis, agar ketika kita mengajarkan kepada siswa, kita tuh bisa mudah untuk menjelaskan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, dan siswa itu juga lebih mudah memahami dari apa yang telah kita jelaskan seperti itu. Terus selanjutnya adalah bab ke-6, yaitu bab adab guru dalam mengajar. Ya, yang selanjutnya adalah bab ke-6, yaitu menjelaskan adab guru dalam mengajar. Dalam kitab ini ada 3 tahapan yang perlu diperhatikan seorang guru. Yang pertama adalah sebelum berangkat mengajar, guru harus memperkuat niat dalam mengajar untuk mencari ridho Allah, semata-mata mencari ridho Allah, dan semoga Allah menghendaki semua urusannya untuk kedepannya diperlancar dan dipermudah. Dan bukan hanya itu, tapi dalam segi lahiriah juga diperhatikan dari kerapian berpakaian, harus wangi, kemudian suci dari hadas kecil dan besar, harus menyiapkan emosional yang tenang dan yang sebagus mungkin, dan menyiapkan mental yang kuat, sehingga ketika bertemu dengan murid atau guru yang lain itu bertemu dengan kita dengan keadaan yang ceria, yang senyum, yang ramah, seperti itu. Kemudian ketika keluar dari rumah, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, ada doa yang perlu diperhatikan seorang guru. Yang pertama itu adalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adilla au udallo au udallo au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajmala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla thana'uka wa la ilayhi ghayruka. Ya, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, dari kegelinciran dan digelincirkan, dari perbuatan zalim dan dizalimi, dari perbuatan bodoh dan dibodohi. Ya Allah, ya Maha Agung, pertolonganmu dan Maha Pujimu, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Kemudian dilanjutkan berdoa dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billahi a'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tsabbit janani wa adil haqqa 'ala lisani. Ya, artinya, ya aku mohon penjagaan kepada Allah, dan aku tawakal kepadamu. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menolak kemaksiatan dan perbuatan ketaatan kecuali dengan pertolonganmu. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dan tampakkan kebenaran di lisanku. Dan ini merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan sepatutnya atau dianjurkan kepada setiap guru untuk mengamalkannya. Selanjutnya adalah ketika guru masuk ke kelas atau sudah tiba di kelas. Yang pertama adalah guru harus 3S. Senyum, sapa, dan salam. Ketika kita sudah menyiapkan emosional yang baik sebelumnya, kita akan lebih mudah memperlihatkan mimik wajah yang ceria, yang senyum, yang ramah, sehingga murid itu juga tertransfer positif vibes yang positif gitu, suasana yang positif, kemudian keadaan yang positif, sehingga setiap siswa tuh memiliki semangat yang bergelora seperti itu. Dan kemudian setelah itu guru duduk dengan tenang, dengan tegak, dengan berwibawa, tidak banyak bergurau dengan muridnya, sehingga kewibawaannya tidak berkurang, kemudian tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi wibawanya, seperti memasukkan jari, saling menautkan kedua tangan, kemudian memainkan mata, atau mata kita ini dimainkan kayak kelihatan nervous kayak gitu. Jangan, kita harus bisa mengontrol itu, walaupun emang mungkin tidak semua bisa dengan instan, tapi kita harus melatih setiap harinya. Jangan sering memainkan mata seperti kayak gitu, tidak boleh. Itu dapat mengurangi kewibawaan seorang guru, seperti itu ya. Kemudian
Guru sebaiknya ketika tidak dalam keadaan puasa mengisi perutnya lebih dahulu biar supaya semangat dalam dirinya tuh menggelora dan bisa menyalurkan kepada setiap murid yang diajarnya, seperti itu. Kemudian ketika mengajar, guru harus menggunakan bahasa yang baik, tutur kata yang sopan, lemah lembut, sehingga siswa itu mudah memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru, dan yang terpenting harus pelan-pelan, tidak terburu-buru, karena Rasulullah sendiri saja ketika menjelaskan kepada para sahabat, beliau itu tidak menggunakan tempo berbicara yang cepat, sehingga kita harus menjelaskan dengan pelan-pelan agar setiap siswa yang kita ajar tuh memahami apa yang kita jelaskan. Selanjutnya adalah di luar kelas atau saat keluar kelas. Di luar kelas pun kita harus menjaga wibawa kita agar kita tetap bisa dihormati oleh murid. Bukan berarti kita haus akan validasi atau haus akan penghormatan, akan tetapi jika dari awal saja murid belum bisa menghormati atau menghargai seorang guru, untuk kedepannya itu akan memberikan impact yang buruk untuk karakter seorang siswa tersebut. Jadi apalagi kita juga harus bisa disiplin ketika jangan pernah kita memperpanjang atau memperpendek jam pelajaran. Kita disiplin ilmu sesuai jadwal yang telah tertera, dan kita tidak boleh semaunya sendiri. Mungkin ketika ada hajat atau ada suatu keperluan kita memperpendek pembelajaran, tapi kita bisa mungkin diganti dengan tugas dan lain sebagainya jika emang itu urgent atau emang darurat, seperti itu. Selanjutnya yaitu bab ke-7 yang akan saya jelaskan tentang adab guru terhadap muridnya. Dalam kitab Adabut Ta'lim wa Ta'lim ini ada 14 yang perlu kita terapkan dalam diri kita terhadap muridnya. Yang pertama adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu niat. Pertama adalah niat, yang terpenting adalah niat. Yang kedua adalah guru tidak terhalang dengan alasan apapun saat mengajar. Maksudnya di sini adalah ketika ada murid yang tidak niat ketika masuk kelas dan lain sebagainya, kita jangan terbawa suasana, kita harus tetap mengajar dengan semangat agar mungkin dengan kita semangat, siswa tersebut akan ikut merasakan semangat yang kita miliki, seperti itu. Yang ketiga adalah menyukai mencari ilmu seperti ia sendiri menyukainya, yaitu kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, kita harus bersungguh-sungguh untuk mengajar ilmu yang telah kita dapat. Yang keempat, mempermudah dalam menyampaikan materi. Itu yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kita harus menggunakan bahasa yang baik, tutur kata yang mudah dipahami oleh siswa yang kita ajar, sehingga siswa itu mudah memahami apa yang telah kita ajarkan, tidak menjadi kesesatan dalam pemahaman seorang siswa. Yang kelima adalah bersungguh-sungguh dalam mengajar. Kita harus memiliki ijtihad atau itikat yang kuat dalam mengajar agar siswa itu juga merasakan itikat kita gitu. Seperti itu. Yang keenam adalah meminta kepada muridnya untuk menghafal, dan ketika setelah mereka menghafal, kita menguji apa yang hafalan mereka, karena dalam proses kita belajar itu ada yang pertama menghafal, memahami, dan mengamalkan. Yang pertama adalah murid harus setidaknya menghafal terlebih dahulu, kemudian bisa memahami, agar ketika kita memahami itu sebenarnya sudah belajar, sehingga ketika untuk memahami suatu pelajaran itu lebih cepat, seperti itu. Selanjutnya adalah menasihati dengan lemah lembut ketika ada siswa yang melakukan kesalahan atau tidak patuh dengan kita jangan marah-marah, jangan menggunakan nada yang tinggi. Kita harus lemah lembut agar siswa itu juga merasa tidak terintimidasi, seperti itu. Yang kedelapan adalah tidak pilih kasih, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pilih kasih itu sangat mempengaruhi mental seorang siswa. Oleh sebab itu kita sebagai guru untuk menciptakan mental yang kuat untuk kedepannya, apalagi di generasi selanjutnya itu mental itu terlalu lemah untuk mereka, kita harus lebih menghindari hal tersebut. Jadi kita tidak boleh memperlakukan siswa dengan kasih yang berbeda. Selanjutnya adalah lemah lembut dan memberikan perhatian kepada santri atau siswa yang tidak hadir. Itu sangat penting karena kita memiliki perhatian yang cukup. Apalagi siswa yang nggak hadir, mungkin mereka karena
selama ini kurang perhatian dari guru-guru lain, atau mungkin karena kurang perhatian dari keluarga dan lain sebagainya, kita tidak tahu latar belakang mereka kenapa tidak hadir dari sekolah. Mungkin bisa tanya kepada muridnya yang lain atau teman dekatnya, atau mungkin ketika siswa tersebut masuk kita bisa menanyakan hal tersebut agar siswa itu merasa dirinya tidak sendiri, bahwa saya ada yang memperhatikannya gitu, ada yang sayang kepadanya gitu, seperti itu. Jika ada siswa yang sakit, kita menjenguknya. Ketika ada siswa yang bermasalah, kita harus menasihati, jangan menjauhinya, jangan malah kita membencinya, jangan. Kita harus merangkulnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah membiasakan perilaku yang baik, yaitu yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus berperilaku yang baik kepada siswa agar image kita kepada siswa itu baik, tidak buruk, seperti itu. Selanjutnya adalah menanamkan sikap baik kepada murid dan tidak mengganggu fokus mereka. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita harus bersikap baik, harus melakukan tindak tanduk yang tidak mengganggu fokus ketika mereka belajar atau menganalisis pembelajaran yang kita ajar pada saat itu. Selanjutnya ada murid yang absen tidak seperti biasa, harus memberikan perhatian. Ya, kita perhatian itu sangat penting, apalagi di zaman sekarang. Mungkin mereka kita nggak tahu motif mereka tidak hadir itu, tidak masuk tiba-tiba itu karena kita selama ini mungkin secara tidak sadar kita aplikasi kepada si seorang pelajar tersebut, sehingga mereka tidak masuk karena mungkin ingin cari muka dan sebagainya. Itu tidak buruk karena kita tidak tahu kan, mungkin di rumahnya atau di lingkungannya, atau ternyata selama ini mereka itu memendam perasaan kesendirian, kesepian, tidak ada yang merhatiin. Mungkin dengan cara itu dia bisa mendapatkan perhatian dari seorang guru, seperti itu. Selanjutnya dalam merendahkan hati kepada murid, bukan merendahkan diri ya, merendahkan hati itu ketika ada yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan yang menurut pendapat mereka benar, kita harus menerima itu dengan lapang dada, walaupun kita mungkin oh ya, mungkin bahkan mungkin apa yang diungkapkan murid kita itu lebih benar daripada opini kita, seperti itu. Jadi kita harus merendahkan hati, seperti itu. Dan terakhir adalah bertutur kata ke setiap muridnya dengan sopan, apalagi dengan senior yang mungkin udah lulus dan lain sebagainya ya. Yaitu kita perlu untuk merangkul, tetap mungkin ada yang datang di sekolah, masya Allah mbak ini gitu, dengan sebutan nama itu sudah sangat-sangat senang mereka, apalagi namanya dihafal, kemudian dari keluarga mana, kemudian apa yang selama ini apa yang dilakukan di sekolah itu, kayak mungkin karakternya itu, mereka udah sangat-sangat senang karena mungkin selama ini diperhatikan, dihargai, diingat, kayak gitu. Seorang siswa tuh sangat merasa bangga, walaupun sekecil dan sepele itu, tapi itu sangat berharga bagi siswa, seperti itu. Selanjutnya adalah bab ke-8, yaitu adab pelajar dengan kitab sebagai alat ilmu dan yang berhubungan dengan cara memperoleh, membawa, dan menulisnya. Ya, yang pertama adalah seorang pelajar memiliki buku sesuai ilmu yang dipelajari. Ya, sebagai pelajar pasti bahkan harus memiliki buku ilmu yang dipelajari, seperti fikih, harus memiliki buku fikih, apalagi fikih muamalah, harus memiliki buku fikih seperti itu, atau munakaha, pernikahan dan lain sebagainya, harus rela membeli buku tentang yang berhubungan tentang ilmu yang akan dia pelajari, karena itu menjadi alternatif lain ketika seorang murid ingin memperoleh sebuah ilmu. Yang kedua adalah sesama pelajar menolong dan meminjamkan bukunya. Jika ada salah satu teman bangku kita atau orang lain atau teman lain mungkin yang beda, yang tidak sebangku, seorang murid sepatutnya harus membagi buku tersebut untuk belajar bersama, seperti itu. Karena mungkin murid yang tidak membawa itu mungkin lupa, atau mungkin belum punya uang untuk membelinya dan sebagainya. Kita harus saling menolong untuk satu sama lain demi kemaslahatan bersama. Kemudian yang ketiga adalah ketika membaca atau menulis pelajaran, buku jangan diletakkan di lantai, karena itu menjadikan salah satu kita untuk memulihkan buku. Itu sering banget udah dibahas di kitab-kitab lain juga. Itu menjadi poin penting ketika kita belajar. Jangan
meletakkan buku sembarangan. Kita harus memulaikan buku, harus menghormati buku, menghargai buku, karena buku itu sebagai alat atau perantara kita untuk mendapatkan ilmu. Jika kita tidak bisa menghargai suatu buku, bagaimana kita mendapatkan ilmu yang barokah, yang bisa, dan kita bagaimana kita bisa mudah memahami ilmu yang kita pelajari, seperti itu. Walaupun itu sepele, tapi itu sangat penting untuk para pelajar yang sedang menuntut ilmu, bukan hanya seorang pelajar, tetapi seorang guru juga harus bisa mencontohkan hal tersebut, seperti itu. Yang keempat adalah pelajar yang meminjam atau membeli buku harus meneliti buku tersebut. Maksudnya di sini adalah ketika kita seorang pelajar membeli suatu buku, kita harus melihat siapa pengarangnya, apakah pengarang ini sahih, kemudian daftar isinya, kemudian susunannya, dan lain sebagainya, apakah sudah tepat atau belum, karena kita harus menganalisis terlebih dahulu buku yang kita beli, seperti itu. Yang terakhir adalah menyalin atau membaca ilmu syariat hendaknya dalam keadaan suci dan bersih, karena kita sebagai orang Islam, kita harus menghormati ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keislaman. Dengan itu pasti kita harus dalam keadaan bersih, rapi, kemudian kalau bisa wangi, seperti itu. Karena kita itu hal sepele, tetapi itu bisa menjadikan cerminan untuk kita memulaikan suatu ilmu atau suatu buku. Karena ketika kita bisa memperhatikan hal sekecil apapun kita untuk memulaikan suatu ilmu, insya Allah kita akan mempermudah untuk mendapatkan barokahnya, atau dipermudah untuk memahami suatu ilmu tersebut. Jangan lupa untuk tawasul terlebih dahulu kepada pengarang buku tersebut, agar pemahaman kita tuh agar kita mudah memahami, dan pemahaman itu menjadi pemahaman yang sahih gitu, yang benar gitu. Karena dari situ mungkin bisa dalam mimpi tertransfer atau bagaimana gitu kan, kita tidak tahu, tapi tawasul menjadi salah satu alternatif lain untuk kita memahami suatu ilmu tersebut. Dan mungkin untuk review dari buku kitab kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini cukup menjadi pondasi yang kuat sebagai pelajar yang ingin mempelajari adab-adab suatu ilmu. Bukan hanya seorang pelajar saja, tetapi seorang guru juga dapat mempelajari kitab ini, karena ini menjadi pondasi yang awal atau pondasi pertama ketika kita mempelajari adab-adab seorang pelajar dan guru. Karena dengan itu kita bisa menjadi guru dan pelajar yang insya Allah yang baik, yang tidak menyakiti satu sama lain, dan dipermudah dalam memahami dan menjelaskan pelajaran atau ilmu yang kita dapat, seperti itu. Dan dalam penjelasannya atau penulisannya cukup memberikan penjelasan yang cukup, tetapi ada beberapa poin yang kurang memperinci, sehingga membutuhkan penjelasannya lebih detail, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.